Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Rekan-rekan kita, sahabat-sahabati, saudara-saudari, ikhwan akhwat fillah yang saya hormati. Pada pertemuan kali ini kita akan meneruskan mata kuliah kita Sejarah Peradaban Islam, di mana kita mempelajari tentang apa kemajuan-kemajuan umat Islam yang didapatkan sejak zaman Nabi Muhammad sampai sekarang, baik dari sisi intelektual, sisi seni, dan lain sebagainya. Dan kita tahu bahwa periode peradaban Islam itu bisa dibagi tiga, yakni klasik, pertengahan, dan modern. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang peradaban pra-Islam. Kenapa kita jadi perlu mempelajari tentang peradaban pra-Islam, atau dalam sederhananya peradaban Arab sebelum Islam itu masuk, supaya kita tahu mana sebenarnya yang betul-betul peradaban Arab dan mana betul peradaban Islam. Karena banyak orang itu, ada orang itu memahami bahwa Arab itu ada identik dengan peradaban Islam. Jadi walaupun kita tahu bahwa banyak peradaban Islam itu memang berdekatan dengan tradisi-tradisi Arab. Artinya banyak tradisi-tradisi Arab itu yang itu kemudian itu terus diakomodir oleh Islam gitu ya, atau diterima, seperti misalnya tentang kejujuran, kemudian tolong menolong. Nah, ini juga ditindaklanjutin, karena Rasulullah bersabda, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Berarti di dalam tradisi-tradisi Arab itu ada akhlak yang mulia yang kemudian kekurangan disempurnakan. Namun satu sisi ada peradaban Arab pra-Islam itu yang ketika kita pelajari lebih dalam ternyata bertentangan dengan ajaran Islam, dan itu bukan peradaban daripada peradaban Islam. Nah, maka karena itu kita jadi penting kita mempelajari tentang peradaban Arab pra-Islam. Kenapa kita jadi penting? Karena kalau kita bicara Islam itu hakikatnya tidak bisa lepas dari Arab. Kenapa tidak bisa lepas dari Arab? Karena Nabi Muhammad itu adalah keturunan Arab. Berarti kita tidak bisa lepas dari Arab. Kemudian Al-Quran itu berbahasa Arab. Bahwa kitab suci kita ada Al-Quran. Kemudian juga hadis, Nabi itu menyampaikan dengan berbahasa Arab. Dan Nabi pertama kali diutus itu di negeri Arab. Walaupun Nabi itu diutus ke seluruh bangsa di dunia, tetapi dia itu diutus di tanah Arab, yaitu di Mekah, kemudian pindah ke Madinah gitu. Nah, maka karena itu kita jadi penting bicara tentang peradaban Arab pra-Islam. Nah, supaya kita lebih jelas tentang Arab pra-Islam kayak apa, yang pertama kita akan kaji tentang kondisi sosial budaya. Nah, yang pertama, masyarakat Arab itu adalah masyarakat musyrikun. Yakni sebagian besar itu adalah dari mereka itu adalah menyekutukan Allah dengan yang lain. Masyarakat Arab itu sebagian besar itu adalah penyembah berhala. Dia itu sebagian besar mereka itu tidak mau mengesahkan Allah. Walaupun sebagian mereka ada yang mereka itu masih mengikuti agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim atau nabi-nabi yang lain, tetapi mayoritas mereka itu adalah
mereka itu adalah penyembah berhala. Itu yang bisa kita lihat. Maka itu banyak sekali jumlah patung di tanah Arab pada waktu itu, karena setiap kabilah itu mempunyai berhala yang mereka sembah. Bahkan di sekitar Ka'bah itu banyak sekali berhala itu. Namun berhala yang paling terkenal itu namanya berhala Lata dan berhala Uzza. Itu merupakan berhala yang paling besar, berhala yang paling diagungkan di tanah itu, menunjukkan ini kondisi budaya semacam itu di dalam kehidupan Arab pra-Islam. Kemudian yang mereka itu menguburkan anak perempuan hidup-hidup. Karena mereka itu menganggap bahwa perempuan itu adalah penyebab aib dalam kehidupan kabilah, dalam kehidupan rumah tangga. Kenapa? Karena tradisi Arab yang suka berperang itu antara suku dengan suku. Nah, kemudian mereka itu kalau terjadi peperangan dan kalah, maka perempuan itu menjadi tahanan, terutama yang masih muda-muda. Nah, maka karena itu dianggap bahwa perempuan itu adalah sumber aib dalam kehidupan keluarga dan juga dalam kehidupan kabilah. Maka tidak jarang itu tradisi Arab itu menguburkan anak perempuan hidup-hidup. Nah, kemudian yang kedua, karena tanah Arab itu kehidupannya yang keras itu, yang banyak dengan makannya dari memburu, maka nanti mainan di lapangan sana kayak kemarin ya. Maka perempuan maka perempuan itu tidak bisa tidak bisa dia itu mencari uang itu, maka mereka kuburkan hidup-hidup itu. Nah, itu yang mereka terjadi gitu. Maka karena itu mereka itu melakukan hal itu, yaitu menguburkan anaknya hidup-hidup itu yang terjadi di tanah Arab pada waktu itu sebelum Islam itu masuk. Kemudian yang kedua, mereka terjadi perbudakan di mana-mana. Jadi di mana budak diperlakukan secara tidak manusiawi. Mereka itu budak sama dengan binatang, sama dengan unta, diperjualbelikan satu sama lain. Dan kemudian pasar-pasar biasa mereka diperjualbelikan yang namanya budak itu. Dan kemudian mereka itu diwariskan seperti halnya binatang, seperti harta yang lain gitu. Itu yang terjadi. Kemudian mereka itu diberikan beban kerja yang sifatnya tidak manusiawi. Dan waktu yang sama diberikan kelas-kelas yang memang bukan seperti manusia, bahkan lebih menarik lagi, mereka disebut namanya budak itu milkul yamin. Maka seorang majikan boleh kumpul tidur dengan budaknya itu tanpa diikat dengan pernikahan. Ini terjadi perbudakan. Nah, budak ini bisa terjadi karena terjadi peperangan, kemudian yang menjadi tahanan itu dijadikan budak. Atau memang dia itu dari budak kemudian punya anak, anaknya menjadi budak lagi gitu. Itu sudah menjadi tradisi di masyarakat Arab pra-Islam gitu. Kemudian berikutnya itu suka berperang antara suku ke suku yang disebabkan masalah-masalah yang kecil. Jadi mereka itu hanya karena tersinggung sendiri sedikit harga dirinya, mereka berperang. Yang paling menarik ada sebuah perang antar dua suku itu 24 tahun. Permasalahannya karena mereka itu melakukan pacuan kuda. Kemudian suku satu menang, satunya kalah. Nah, suku yang kalah ini marah, lalu kudanya yang suku yang menang itu dibunuh. Nah, karena nggak terima dibunuh, maka suku yang tadi itu yang menang membunuh orang yang membunuh, sehingga terjadi peperangan yang berlanjutan selama 24 tahun. Itu maka kita melihat bagaimana mereka itu satu sama lain itu berperang, tidak pernah berhenti gitu. Itu
kondisi sosial budaya sebelum Islam masuk ke tanah Arab itu, sebelum Nabi Muhammad itu diutus. Kemudian yang paling umum itu adalah minum-minuman keras, minuman khamr. Sehingga kehidupan masyarakat itu sudah pemandangan umum. Mereka itu di kedai-kedai, mereka minum, terutama kalangan-kalangan yang berduit, mereka kumpul minum-minuman. Atau jawara-jawara, mereka kumpul itu minum. Bahkan mereka pesta-pesta di rumah-rumah juga mereka biasa disajikan minum-minuman keras itu. Nah, itu sudah tradisi. Maka karena itu ketika khamr itu dilarang, itu tidak satu kali terus, pelan-pelan. Kenapa? Karena memang kadung membudaya dalam kehidupan masyarakat sampai 4 tahap gitu, baru diharamkan secara total. Kenapa? Karena saking menyatunya dalam kehidupan masyarakat yang namanya minuman keras itu, sehingga perlu tahapan-tahapan sampai 4 kali baru diharamkan secara total. Nah, kemudian yang terakhir itu tentang pergaulan bebas dan perzinahan. Nah, jadi seperti digambarkan itu pada zaman itu kasyifat ariyat. Jadi pakaian-pakaian yang terbuka kalangan perempuan itu, yang perutnya kelihatan, ya kayak tarian-tarian perut lah kalau kita nonton tarian perut di Timur Tengah gitu ya. Itu adalah tradisi-tradisi jahiliyah, tradisi-tradisi sebelum Islam itu masuk pada tanah Arab. Jadi mereka itu sudah biasa gitu, acara-acara pesta gitu, dengan mengundang penyanyi-penyanyi dengan pakaian yang setengah telanjang itu, dan kemudian pergaulan bebas lagi dengan perempuan dan perzinahan, itu sudah satu hal yang biasa. Bahkan ada tradisi mereka itu, ada perempuan bisa kumpul dengan beberapa laki-laki bergantian. Ketika dia sudah hamil, lalu mendatangkan dukun namanya qaif untuk menentukan ini anaknya siapa. Nah, itu kondisi sosial pada waktu itu. Maka kalau kita melihat kondisi budaya Arab pra-Islam itu, pada garisnya itu ada 7. Yang pertama, mereka itu adalah masyarakat musyrikun. Mereka itu adalah penyembah berhala. Yang kedua, mereka itu mereka itu adalah mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Saya tidak menyatakan semuanya, tapi itu menjadi tradisi. Kemudian yang ketiga itu terjadi perbudakan di mana-mana dan memperlakukan budak tidak manusiawi. Kemudian yang keempat, mereka suka berperang satu sama lain yang disebabkan hal-hal yang kecil. Kemudian yang kemudian yang keenam, ya mereka itu, kemudian yang kelima, mereka itu suka minum-minuman khamr, minuman keras. Kemudian yang keenam, mereka melakukan pergaulan bebas. Inilah kondisi budaya. Jadi kalau kita melihat dengan kondisi setelah Arab itu menerima ajaran Islam, beriman pada Nabi Muhammad SAW dan melaksanakan Islam secara utuh, maka kita melihat sangat berbeda dalam kehidupan yang terjadi sekarang ini. Nah, kemudian berikutnya kita akan melihat tentang kondisi keagamaan, kondisi religius di Arab pra-Islam itu. Nah, kenapa kita jadi penting kita memahami tentang kondisi keagamaan di Arab pra-Islam itu, supaya kita memahami betul sebenarnya agama yang mayoritas atau agama yang dipeluk diikuti mayoritas orang-orang Arab itu agama apa, biar kita tahu secara utuh, secara sempurna, biar kita bisa paham dengan sempurna. Nah, kita akan melihat ya. Nah, bagaimana umpamanya? Yang pertama itu katanya fatalisme atau ad-dahriyah.
Jadi mereka itu meyakini sesuatu terjadi karena kehendak alam. Ya, karena terjadi karena perjalanan waktu. Jadi rumah rusak ya karena ya perjalanannya waktu. Ya orang yang punya ya anak atau orang melahirkannya karena perjalanannya waktu. Dia tidak meyakini adanya Tuhan. Mereka tidak meyakininya adanya zat pencipta yang disebut namanya ad-dahriyah atau disebut namanya fatalisme. Itu mereka gitu. Dan ini tapi jumlahnya tidak banyak. Orang-orang yang mempunyai keyakinan tentang tidak adanya Tuhan itu tidak banyak. Tapi masih ada di suku-suku tertentu yang mengikuti agama tentang agama ad-dahriyah atau fatalisme itu. Dia wa ma yuhlikuna illa dahr, katanya. Tidak ada yang merusak kita kecuali perjalanan waktu. Itu agama. Kemudian yang kedua ini paganisme atau wasaniyah. Jadi kelompok ini adalah kelompok penyembah berhala dan ini kelompok yang paling banyak. Jadi hampir suku-suku Arab terutama suku-suku yang besar itu adalah pengikut wasaniyah, pengikut agama paganisme yang dia itu penyembah berhala dan mereka meyakini bahwa berhala itu adalah merupakan suatu Tuhan yang dapat memenuhi keinginan mereka, bisa memenuhi hajat mereka. Jadi ketika mereka butuh suatu minta kepada berhala aja, mereka akan tercapai, akan terkabulkan apa yang diinginkan. Atau kalau mereka khawatir dikena suatu masalah, suatu musibah, maka mereka perlindungan kepada berhala mereka. Mereka mempunyai keyakinan bahwa berhala ini punya kemampuan untuk memberikan apa yang diinginkan dan punya kemampuan untuk menyelamatkan dari yang mereka khawatirkan. Maka berhala itu banyak. Ini merupakan ilustrasi ya, gambaran dulu itu di sekitar Ka'bah ini banyak berhala-berhala yang mereka sembah. Yang kemudian setelah pembebasan kota Mekah oleh Rasulullah itu dibersihkan berhala-berhala itu. Terutama yang melakukan pembersihan itu adalah Khalid bin Walid pada waktu itu. Kita mereka itu di sekitar Ka'bah, mereka itu di samping mereka itu memuliakan Ka'bah juga mereka itu menyembah berhala di sekitar Ka'bah yang namanya berhala yang mereka yakini di antara berhala yang sangat itu namanya berhala Lata dan Uzza. Nah, kemudian mereka itu juga yang ketiga itu ta'abudul ilah. Mereka itu meyakini tentang banyak Tuhan, namun Tuhan yang tertinggi itu adalah Allah gitu. Jadi mereka meyakini banyak-banyak dewa, banyak Tuhan-Tuhan kecil yang mereka sembah, tapi sebagai untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang tertinggi yaitu Allah. Itu ada yang juga pengikut semacam itu, tapi jumlahnya tidak banyak. Jadi masih meyakini Allah sebagai Tuhan, tapi waktu itu mereka menyembah Tuhan-Tuhan yang lain sebagai alat, sebagai media untuk menyembah Tuhan yang mereka yakini. Nah, kemudian yang itu monoteisme ya, atau agama tauhid. Nah, masih ada sebagian mereka itu masih membawa agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Musa, agama tauhid yang dibawa Nabi Isa, dan terutama agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dibawa Nabi Ismail alaihissalam gitu. Mereka tuh masih ada seperti misalnya kayak pamannya Siti Khadijah, Waraqah ibnu Nufail misalnya, yang semacam itu masih ada, tapi jumlahnya sangat sedikit sekali yang masih mentauhidkan Allah. Jadi kalau kita melihat kondisi religius, kondisi keagamaan Arab pra-Islam itu ada 4 macam ya. Yang pertama itu adalah fatalisme atau ad-dahriyah, yang dia tidak meyakini adanya Tuhan. Semuanya alam itu terjadi apa adanya. Yang kedua ini paganisme atau wathaniyah, yaitu penyembah berhala. Mereka yakin Tuhan-Tuhan mereka yaitu berupa patung, yang patung itu bisa memberikan apa yang mereka inginkan dan bisa menyelamatkan dari yang mereka khawatirkan. Kemudian yang ketiga itu tentang Allah sebagai super Tuhan atau ta'abudul ilah. Mereka meyakini tentang Tuhan itu banyak, namun Tuhan yang tertinggi itu adalah Allah. Kemudian yang terakhir itu adalah monoteisme, yaitu tentang
agama yang tauhid, masih mengesahkan Allah. Nah, jadi kalau kita melihat kondisi keagamaan di Arab pra-Islam itu bermacam-macam ya. Masih ada sebenarnya yang beragama tauhid, masih meyakini tentang keesaan Allah, merupakan peninggalan dari agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, kemudian dibawa oleh anaknya Nabi Ismail, karena bangsa Arab itu adalah keturunan daripada Nabi Ismail, berkat perkawinan Nabi Ismail dari suku Jurhum itu, gitu lah. Nah, tetapi yang paling banyak mereka itu adalah wasaniyah. Mereka itu pengikut agama yang mempertuhankan patung-patung, mempertuhankan berhala, dan mereka melakukan ritual-ritual terhadap berhala itu sebagai Tuhan, dan mereka melakukan sajian-sajian untuk Tuhan mereka berupa berhala tadi. Nah, maka kita berikutnya kita akan melihat tentang kondisi sosial politik. Jadi kita akan melihat bagaimana kondisi sosial politik Arab pra-Islam. Maka kita lihat bahwa di Arab itu ada dua periode. Periode pertama itu waktu keseimbangan kekuatan Persia dan Romawi. Ini Romawi sebagai kerajaan superpower yang agamanya itu mengikuti agama Kristen. Kemudian Persia itu yang agamanya agama Majusi, dan pada waktu merupakan dua negara yang adidaya, yang satu sama lain itu saling berebut pengaruh di negara-negara sekitar mereka. Maka Arab itu pada sebelum Islam itu masuk, sebelum Nabi Muhammad itu diutus, maka tarik-menarik antara dua kekuatan politik itu, antara Bizantium, Romawi, dan Persia. Itu sehingga politik mereka itu ya mengikuti saja mereka itu, gitulah. Kemudian berikutnya itu kita melihat itu kemudian setelah berikutnya kita akan melihat setelah Romawi itu menangkan pertempuran dengan Persia dan politik itu dikuasain oleh Romawi. Nah, maka politik keseluruhan itu Arab pada umumnya itu lebih banyak mengikuti Romawi, sehingga politik secara makro itu mengikuti ini. Nah, kemudian yang terakhir yang tidak ada di tulisan ini tentang kondisi ekonomi. Nah, ekonomi yang belum sempat buatin PowerPoint-nya, maka ekonomi Arab ini terutama Najd, yakni sekarang Mekah, itu ekonominya itu berbasis itu perdagangan. Mereka itu adalah berdagang. Mereka itu berdagangnya ke Syria dan juga ke Yaman. Mereka itu pada musim tertentu mereka bisnisnya ke Syria, pada musim tertentu mereka ke Yaman. Disebut namanya Rihlat Asyita'i was-Shaif. Jadi mereka itu membawa barang-barang dagangan yang dibuat di tanah Arab, di Mekah pada umumnya, dibawa ke Syria pada musim tertentu. Juga barang-barang yang di Syria dibawa ke Arab untuk dijual. Begitu yang mereka lakukan. Begitupun produk-produk yang diproduksi di Arab kemudian dibawa ke Yaman, kemudian produksi yang di Yaman yang tidak ada di Arab dibawa ke itu. Jadi mereka itu terjadi ekonominya begitu. Jadi hidup mereka dari perdagangan. Maka disitulah banyak pengusaha-pengusaha yang berhasil. Di antaranya yang terkenal adalah Siti Khadijah, pengusaha yang sukses. Juga di situ ada ada Umar bin Hisham yang dikenal Abu Jahal misalnya, itu dia pengusaha. Ada Abu Lahab sebagai pengusaha, ada Abu Sufyan sebagai pengusaha, yang pada akhirnya juga Nabi Muhammad sebagai pengusaha sebelum dia menjadi nabi. Jadi secara ekonomi itu maju di Arab itu. Tetapi ekonomi ini lebih banyak dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu, yakni kelompok-kelompok yang menguasai modal.
Tapi tidak semuanya bisa menguasai ekonomi itu. Hanya beberapa orang yang menguasai modal, itu yang menguasai ekonomi, yang lain itu menjadi pekerja. Baik itu mereka pekerja, mereka itu sebagai pelaksana perdagangan, atau mereka menjadi sebagai apa namanya, menjadi karyawan untuk melakukan penjualan dan lain sebagainya. Nah, inilah mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Jadi kita setelah kita itu melihat dengan jelas apa yang dipaparkan tadi, kita tahu bahwa ternyata Arab itu maju seperti sekarang. Mereka mempunyai peradaban baik dari sisi ilmu pengetahuan, kemudian mereka mempunyai dari seni begitu majunya, dan juga arsitektur, begitu bangunan bagus yang mereka tinggalkan itu adalah pengaruh daripada ajaran Islam, pengaruh dari peradaban Islam. Jadi itu kita sangat tahu. Jadi artinya kedatangan Islam pada tanah Arab itu membawa dampak positif yang sangat besar terhadap perkembangan peradaban di tanah Arab. Ketika nanti kita belajar pada peradaban sebelumnya, kita melihat tadi itu begitu kelamnya peradaban yang mereka miliki sebelum Islam itu masuk ke tanah Arab. Inilah mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.